Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toto Mahendra, jurusan Ilmu Ekonomi kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas final mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Adapun soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang saudara ketahui tentang konsep dasar ekonomi sumber daya manusia. Adapun konsep dasar sumber daya manusia yaitu yang pertama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan tenaga kerja, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan akan tenaga kerja, dan yang terakhir yaitu pasar kerja di mana terjadi proses mempertemukan lowongan kerja dan pencari kerja. Soal selanjutnya itu peningkatan produktivitas sumber daya manusia merupakan sasaran strategis karena peningkatannya produktivitas faktor-faktor lain sangat tergantung pada kemampuan tenaga kerja manusia memanfaatkannya. Sebutkan dan jelaskan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja sumber daya manusia yaitu yang pertama pendidikan, yang kedua motivasi, yang ketiga disiplin kerja, yang ketiga keterampilan merupakan faktor genetika produksi kerja, yang keempat sikap dan etika kerja, yang kelima gizi dan kesehatan, dan yang terakhir itu tingkat penghasilan. Untuk soal nomor 3 yaitu apa yang dimaksud dengan permintaan tenaga kerja. Jelaskan secara singkat. Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara upah dan jumlah pekerja yang akan dipekerjakan oleh para pengusaha. Definisi permintaan tenaga kerja yaitu sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha di setiap kemungkinan tingkat upah dalam kurun waktu tertentu. Soal selanjutnya yaitu sebutkan dan jelaskan apa saja yang menjadi komponen permintaan. Baiklah, adapun komponen permintaan yaitu yang pertama konsumsi, yang kedua investasi, ketiga pengeluaran pemerintah, ekspor bersih, ekspektasi penghasilan masa depan, kekayaan, ekspektasi bisnis, pemanfaatan dan kapasitas. Adapun soal selanjutnya itu jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan bagi suatu perekonomian tergantung dari beberapa faktor. Sebutkan. Ya, jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan bagi suatu perekonomian tergantung pada dua faktor, yaitu faktor jumlah penduduk dan faktor presentasi jumlah penduduk. Adapun soal selanjutnya itu jelaskan pengertian diskriminasi kerja dan jelaskan jenis-jenis diskriminasi kerja. Diskriminasi kerja di lingkungan kerja yaitu setiap perlakuan yang berbeda atau tindakan pengecualian yang memiliki dampak buruk bagi pekerja yang disebabkan oleh adanya karakteristik yang berbeda. Adapun jenis-jenis diskriminasi kerja yaitu diskriminasi umur, diskriminasi gender, diskriminasi kehamilan, diskriminasi stabilitas, dan diskriminasi pandangan politik. Selanjutnya itu soal nomor 7. Jelaskan hubungan yang mengatur diskriminasi kerja dalam bekerja. Adapun hukum yang mengatur dalam diskriminasi kerja yaitu pada dasarnya setiap pekerja buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari perusahaan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun soal nomor 8 yaitu sektor informal mendampingi sektor formal cukup berperan dan dalam mendukung perekonomian khususnya ekonomi kota. Jelaskan perbedaan dan persamaan antar sektor. Adapun perbedaannya itu sektor formal itu sektor yang memiliki izin dan terdaftar di kantor pemerintah, sedangkan sektor informal yaitu usaha yang tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di lembaga pemerintah. Soal selanjutnya itu sektor informal masih menimbulkan kelemahan. Jelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan baik lembaga swasta ataupun pemerintah. Adapun upaya pemerintah dan lembaga swasta terhadap kelemahan sektor informal yaitu dengan melakukan pembinaan bagi sektor informal agar dapat berkembang dengan baik. Diperlukan pula keberanian bagi para pelaku sektor informal untuk mulai menata dirinya dalam bidang manajemen. Adapun soal yang terakhir yaitu sektor informal dijadikan jaring pengaman bagi pemecah problem pengangguran. Apakah saudara setuju bahwa sektor informal harus dikembangkan? Menurut saya yaitu sektor informal harus dikembangkan karena sektor informal memiliki peranan yang cukup tinggi dalam perekonomian Indonesia. Karena pertumbuhan
ketenagakerjaan baru lebih tinggi dari ketersediaan lapangan kerja formal. Kemudian arus migrasi desa ke kota yang cukup besar, tidak semuanya terserap di sektor industri modern di kota. Dengan begitu hal ini dapat mengatasi meningkatnya pengangguran.